bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kalian. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, Yesus cukup keras mengingatkan kepada kita. Bukan hanya soal 10 perintah Allah, salah satunya jangan membunuh. Itu jelas, kita diminta untuk tidak demikian. Tetapi Yesus jauh lagi lebih dalam. Dia katakan di sini, ya, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi ini lebih dalam lagi, dan ini yang sering kita alami. Tapi pertanyaannya, saudari-saudara, marah itu dosa gak sih? Dosa gak marah itu? Kalau kita melihat-lihat dan merenungkan, ketika kita tumbuh berkembang, marah itu kan menjadi salah satu kondisi emosi, perasaan kita sebagai manusia. Misalkan orang bisa rasanya itu senang, bisa rasanya itu kecewa, bisa rasanya itu bergembira, tapi bisa juga emosinya, perasaannya itu marah. Maka kalau dilihat-lihat apakah marah menjadi dosa, tergantung skalanya. Kalau marahnya sedikit, ya cincailah. Karena itu perasaan. Kalau kita nggak bisa marah itu juga ya kadangkala repot juga. Misalkan orang tua ke anaknya, saya yakin semua orang tua pasti pernah marahin anaknya. Dan anak-anak pasti pernah dimarahin oleh orang tua kita semua. Tapi kan marahnya ya beda. Tergantung skalanya. Dan kalau saya merenungkan, kalau marah itu belum tentu dosa. Tapi kalau diulang, itu baru jadi dosa. Artinya apa? Kalau marah belum tentu dosa. Tapi kalau marah-marah, nah itu dosa tuh, ya. Karena apa? Karena sudah menyangkut dengan yang lain. Ya, kalau marah-marah itu kan udah menyangkut yang lain. Artinya apa? Dengan sesama. Dan kalau kita ingat, cobaan Yesus yang pertama di padang gurun adalah mengubah batu menjadi roti. Dan itu menyerangkan tubuh jasmani. Perut kosong itu kadangkala bisa bikin dosa. Seperti yang sudah saya katakan dalam berbagai macam permenungan, perut kosong itu bisa buat dosa loh. Dari dosa yang paling berat sampai dosa yang paling ringan. Misalkan kita lihat aja berita-berita perampokan, pembunuhan, penjambretan, pencurian. Itu banyak motifnya ekonomi. Buat apa? Buat makan. Perut kosong. Makanya banyak yang pilih makan gratis kan, ya.
perut kosong. Biar itu bagus, biar nggak pada berdosa, ya. Ya nggak apa-apa, saya juga seneng kan makan gratis gitu kan. Kemarin hari Minggu juga kita siang ulang tahun paroki kita makan gratis. Ya. Perut kosong bisa bikin kita berdosa. Kalau lagi lapar, siang-siang ya, misalkan siang-siang habis sekolah atau lagi istirahat kerja kantor gitu ya. Wah udah lapar nih, tiba-tiba dikasih kerjaan dan harus selesai. Wah itu juga bisa marah tuh kita. Atau kalau lagi lapar dibercandain dikit, wah itu istilah anak muda zaman sekarang tuh senggol dikit bacok tuh. Wah artinya apa? Marah-marah ya. Jadi tergantung skalanya kita, bagaimana kita itu sampai marah merugikan yang lain, merugikan sesama kita. Maka kita memohonnya apa? Hikmat kesabaran. Sungguh luar biasa memang kalau kita itu punya hikmat kesabaran. Artinya berarti kan kita juga marah, tapi kita juga sadar, oh iya sabar. Nggak bisa tiba-tiba langsung oh iya sabar, enggak. Tapi pasti marah dulu. Baru kita oh iya ingat sabar. Dan yang dikatakan oleh Yesus, kamu berdamai dulu deh dengan saudaramu. Jangan dendam, jangan sakit hati. Ya, karena marah-marah itu bisa bikin orang sakit hati loh. Bisa bikin orang dendam. Dan mulai itu merugikan banyak hal. Lalu diajak oleh Yesus untuk berdamai, untuk mengampuni. Dan bagus sekali rumusan Yesus yang dia berikan. Dan kita dengarkan pada sore hari ini soal mengampuni. Dalam doa pembuka tadi dikatakan, Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Dalam bacaan pertama juga tadi dikatakan segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Berdamai, memaafkan, mengampuni. Artinya apa? Tidak lagi mengingat-ingat. Lukanya masih ada, bekasnya akan terus ada selama hidup. Tetapi apakah kita mau mengingat-ingat itu lagi? Rasanya kita buang waktu. Kita merugikan diri sendiri kalau kita ingat-ingat itu lagi. Rasa dendam, sakit hati. Lukanya akan sembuh, tetapi bekasnya pasti akan ada terus sampai akhir hayat. Tapi apakah mau diingat terus? Kan enggak. Itulah mengampuni yang kita dapatkan penjelasannya sore hari ini. Semoga saudari-saudara kita punya dan memohon hikmat kesabaran yang berangkat dari emosi perasaan marah kita yang kecil, yang besar ya. Jangan sampai kita juga marah-marah merugikan yang lain, membuat orang lain sakit hati. Tetapi kita juga kalau kita punya dendam, punya sakit hati, kita mau diajak untuk mengampuni, bukan menghilangkan kesalahan itu enggak, tapi tidak lagi mengingat-ingat. Tidak lagi diingat-ingat. Seperti juga tadi ya, repot kalau nih Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapa yang dapat tahan? Tuhan Maha Pengampun, Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tetapi kita diajak untuk senantiasa bertobat, mengampuni dan mohon hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran. Kita syukuri berkat dan rahmat Tuhan itu dan kita persembahkan dalam liturgi